Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bedah tuntas nih, sebuah studi keren yang nunjukin gimana strategi perusahaan itu bisa ngasih dampak langsung ke masyarakat. Kita bakal lihat gimana sih akuntansi keberlanjutan itu bukan cuma teori di buku, tapi benar-benar jadi panduan buat bisnis yang lebih cerdas, apalagi di konteks Indonesia. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa kita sebut CSR itu sebenarnya cuma buat bakar duit biar citra perusahaannya bagus? Atau jangan-jangan ini tuh sebenarnya alat strategis yang super ampuh buat bikin bisnis makin kuat sekaligus ngebantu lingkungan sekitarnya? Menarik. Kita coba cari jawabannya bareng-bareng ya. Oke, kita masuk bagian pertama. Biar nggak salah kaprah, kita pahami dulu konsep dasarnya. Kalau kita lihat definisinya, ini tuh luas banget ya. Jadi CSR itu bukan sekedar, oh kita nyumbang ke panti asuhan terus selesai. Bukan. Ini tuh komitmen total. Dari gimana perusahaan memperlakukan karyawannya, ngurusin keluarganya, sampai benar-benar berkontribusi buat ekonomi lokal dan masyarakat luas. Jadi cakupannya itu menyeluruh. Nah, ada kerangka klasik dari Carroll yang ngejelasin ini dengan gampang banget. Bayangin aja kayak piramida. Paling bawah, pondasinya ya ekonomi. Perusahaan harus untung dulu. Logis kan? Gimana mau bantu orang lain kalau perusahaan sendiri nggak sehat? Nah, dari pondasi inilah baru kita bisa bangun lapisan-lapisan lainnya. Taat hukum, bertindak etis, dan baru deh jadi warga yang baik dengan berfilantropi. Jadi semuanya itu ada tahapannya. Nah, ini poin yang wajib banget kalian tahu, apalagi sebagai calon akuntan. Di Indonesia, CSR itu bukan lagi soal mau atau nggak mau. Buat perusahaan-perusahaan tertentu, ini tuh udah jadi kewajiban hukum loh. Ada di undang-undang. Jadi ngertiin CSR itu bukan cuma buat kelihatan keren, tapi ini soal kepatuhan, soal compliance, penting banget. Lanjut ke bagian 2. Oke, teorinya udah. Sekarang, gimana sih dampaknya di dunia nyata? Apa beneran ngefek? Dan ternyata dampaknya itu nyata banget. Penelitian nunjukin kalau CSR yang benar itu bisa kayak efek domino yang positif. Perusahaan ngasih pelatihan skill, muncul pengusaha-pengusaha baru di desa itu. Mereka bangun jalan, nggak cuma warga yang seneng, tapi distribusi produk mereka juga jadi lebih lancar. Nah, yang paling penting buat kita, semua ini adalah data. Ini adalah nilai yang bisa dan harus diukur. Kutipan ini nih, ngerangkum semuanya. Intinya, ada hubungan timbal balik. CSR itu bukan lagi biaya, tapi investasi. Coba deh pikirin, kalau ekonomi masyarakat di sekitar pabrik kita kuat, daya beli mereka naik kan? Mereka bisa jadi konsumen kita juga. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Perusahaan untung, masyarakat juga maju. Oke, kita masuk bagian 3. Tapi, nggak selamanya mulus. Ada jebakan besar yang namanya... Nah, ini dia. Greenwashing. Ini sisi gelapnya. Disinilah peran kalian sebagai akuntan masa depan jadi super krusial. Kalian harus jadi detektif yang bisa bedain mana CSR yang beneran, yang dampaknya terukur, dan mana yang cuma poles-poles buat pencitraan. Yang satu bangun nilai, yang satunya lagi cuma ngabisin duit buat iklan peduli lingkungan padahal aslinya nggak ngapa-ngapain. Ini bahaya banget karena bisa ngerusak kepercayaan publik. Dan ternyata, hambatannya nggak cuma greenwashing ya. Kadang-kadang di dalam perusahaannya sendiri belum ngeh kalau CSR itu penting. Atau ya, klasik lah, dananya kurang, orangnya nggak ada. Dan yang paling menantang buat kita-kita di akuntansi, gimana cara ngukur dampaknya secara akurat dalam jangka panjang? Ini pekerjaan rumah yang besar. Oke, bagian 4. Udah tahu masalahnya? Sekarang gimana solusinya? Untungnya, penelitian ini juga ngasih semacam cetak biru atau panduannya. Ini resepnya nih, cuma 4 langkah simpel tapi ampuh. Pertama, CSR itu jangan cuma jadi tempelan, tapi harus jadi bagian dari DNA perusahaan. Kedua, jangan sok tahu, ajak ngobrol masyarakat lokal, tanya mereka butuhnya apa. Ketiga, jangan kerja sendiri, gandeng LSM, gandeng pemerintah biar dampaknya maksimal. Dan terakhir, yang jadi tugas utama kita, ukur dan laporkan hasilnya, jujur dan transparan. Oke, bagian terakhir. Sekarang kita ngomongin tentang kalian. Apa artinya semua ini buat masa depan karir kalian? Dengerin baik-baik. Ini inti dari akuntansi keberlanjutan. Peran kalian itu lagi berevolusi besar-besaran. Kalian nanti bukan cuma ngurusin profit di laporan laba rugi, bukan. Kalian akan bertanggung jawab buat ngukur nilai total yang diciptain perusahaan. Nilai buat pemegang saham, ya, tapi juga nilai buat masyarakat dan nilai buat planet ini. Kalian bukan lagi sekedar penjaga angka, tapi penjaga nilai seutuhnya. Jadi, saya tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Nanti, kalau kalian yang jadi pemimpin, kalian yang duduk di kursi direksi, kalian yang pegang kendali, gimana cara kalian mengukur sukses? Apa cuma dari angka di laporan keuangan? Atau ada yang lebih dari itu?
Coba renungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.